Jadi dosa itu di dalam gurat besarnya terbagi 3 bagian. Yang pertama, meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Kewajiban-kewajiban Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah untukmu. Contohnya seperti sholat, atau seperti puasa Ramadan, atau seperti zakat, atau seperti kafarah, atau selainnya. Maka kamu harus mengqadanya sekuat tenaga kamu. Harus mengqada baheula tara salat nu wajib ditinggalkeun wayahna ayeuna geus apal. Kudu dikodoan si horeng. Wayahna sing getol ngodoan. Baheula teh tara zakat, wayahna ti ayeuna kodoan gitu. Baheula teh puasana teh belang betong Ramadan teh bahkan tara puasa, ayeuna kodo. Nah, itu harus tahu. Ya. Itu dosa yang hubungannya langsung kepada siapa? Kepada Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah kepadamu. Maka cara taubatnya harus diqadha sekuat tenaga kita. Yang kedua, itu dosa meninggalkan kewajiban. Yang kedua, dosa yang ada di antaramu dan antara Allah, seperti minum khamar, ya, meminum khamar, minum arak, haram. Ini dosa yang hubungannya dengan Allah. Jadi kita tahu akan dosa itu adalah supaya kita bisa menjaga diri dari perbuatan itu dosa. Jangan sampai kita lakukan. Seperti apa dosa yang hubungannya dengan Allah, antara kamu dengan Allah? Seperti meminum arak, wa darbil mazamir, kata Imam Ghazali, seperti nabeh, ya, nabeh pirang-pirang suling. Di sebagian ulama ada yang mengharamkan suling. Seruling, sebagian ulama ada yang mengharamkan. Jadi bagusnya jangan dah. Ya, tapi kalau kita lihat, andai kata nih ada orang ulama pakai seruling, jangan kita buruk sangka. Mungkin ada kaul yang membolehkan seruling model itu. Jadi jangan gampang-gampang menyalahkan orang lain. Itu mah arak mah jelas haram, atau arak mah. Arak jelas haram, ngerti? Gitu. Contoh seperti nabeh seruling. Jadi kata Imam Ghazali seperti itu, ya. Jadi kalau ada orang-orang alim, orang-orang soleh dia memakai seruling, jangan kita gampang menyalahkan. Mungkin beliau-beliau juga punya dalil yang membolehkan pakai seruling yang model seperti itu, dan yang diucapkannya bukan lagu-lagu yang mengundang syahwat, bukan, yang memuji kepada Rasul, memuji kepada Allah. Ya, mau suling teh kan mengundang syahwat, nah, itu bahaya, mengundang birahi itu. Seperti lagi apalagi wa aklir riba, memakan riba, hasil renten di dahar, hasil riba dimakan, itu dosa hubungan dengan Allah langsung. Maka kamu harus menyesal dan harus menguatkan di dalam hatimu akan meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga, dosa antaramu dan antara hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah itu ada dua, ada manusia, ada binatang. Kade orang kedah apal, harus tahu mana binatang yang boleh dibunuh, mana binatang yang tidak boleh dibunuh. Karas
Di antara binatang yang tidak boleh dibunuh adalah kodok. Naon? Apa kodok? Bangkong. Bangkong itu nggak boleh dibunuh, haram, kita nggak boleh bunuh kodok. Kumaha ari bancet? Ai bancet anak saha? Teuing atuh madinya teu apal, tanyakeun we ka bancet. Bancet maneh anak saha? Ya. Ngerti? Kados kadeta anu sok ngurek nya. Nu sok ngurek tah neangan bancet. Tanya we ka bancetna anak saha maneh? Turunan saha? Kalau bancet itu termasuknya kodok, nggak boleh, nggak boleh. Kodok itu haram dibunuh. Ada binatang yang sunat dibunuh, cecak, cecak, cak-cak, eta mah sunat dipaehanna, menang ganjaran. Dan diantep aya cak-cak teh, paehan. Itu sunnah. Tapi kalau kodok hukumnya haram dibunuh. Nanti anak-anak santri harus tahu kalian mana binatang yang boleh dibunuh, mana binatang yang tidak boleh dibunuh. Maka harus ngaji. Ya. Nah, bagaimana kalau kita dulu pernah melakukan matiin kodok? Bagaimana tobatnya? Ada aturannya. Ada lagi yang hubungan dengan sesama manusia itu. Ke atasnya, masya Allah. Wahada ashkalu as'ab, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ini dosa yang hubungan dengan hamba-hamba Allah, taubatnya lebih sulit dan lebih rumit. Waduh, sulitnya, rumitnya. Lebih sulit dan lebih rumit, lebih hese, lebih sulit, lakung sulit, lebih rumit. Wa yasamun, bahwa itu dosa-dosa yang hubungan dengan sesama hamba terbagi beberapa bagian. Qad takunu fil mal, kadang-kadang yang pertama dosa tersebut hubungannya di dalam harta. Kade baheula menang nipu si A, nyokot harta si A, nyokot harta si B, kalawan dolim, hubungan dosa jeung kepada makhluk. Hati-hati, ngeunah we ayeuna, loba duit menang ka dolim. Kumaha ke di akhiratna tanggung jawabna. Terutama ketika membagikan hak waris. Hati-hati itu. Ulah peda-peda budak leutik ieu yatim bisa dibobodo. Kade aya hakna, kade ngeunah we ayeuna urang. Kumaha kuring teu bisa ke di akhirat mah. Da kumaha tah? Aya tuh cara tobatnya. Ada cara tobat. Kalau kita berhubungan dosanya dengan harta, bagaimana cara tobatnya? Wa fin nafsi, yang pertama dosanya hubungan dengan yang kedua dosa hubungan dengan badannya, kungsi nonyok, kungsi nyiwit, kungsi nyitrek, kungsi neungeul, kungsi naon. Nah kade itu dosa, harus ditobati. Kungsi naon, nyiwit, ciwit deui kuduna gitu. Kungsi nyabok, cabok deui kuduna teh. Kumaha tah? Nah, kade hati-hati ya, hati. Jadi kita nggak boleh gampang-gampang nonjok orang, nggak boleh. Hati-hati, itu dosa berhubungan dengan sebuah makhluk. Kalau nggak dihalalkan nanti di akhirat dituntut oleh orang yang ia zalimi. Hati-hati. Ngeunah we ayeuna lumpang sangeunahna. Kumaha aing kabeh nu aing, nu aing sia. Beuh paeh rek nu aing. Di mana geus maot rek nu aing, kumaha aing geus paeh rek ku aing. Buru beujeuh paeh dibere gering geus ngajerit ya. Teu aya gagah teh. Bujeng-bujeng maot dibere gering ge leungit gagahna, sok dibere setruk. Nu gagah bere setruk teu bisa udang, gagah. Eueuh gagahna. Tong ieu aing nya itu. Itu dalam dirinya manusia, badannya manusia. Wa fil irdi, yang ketiga dalam harga diri.
merusak harga diri ya, itu dosa harga diri. Seperti kamu mengupat nyaritakeun kagorengan si A, si B, si C, mitnah si A, mitnah si B, nah eta dosa kudu ditobatan teh baru kana kumaha, dan semua ada caranya. Yang keempat, wafil hormati, di dalam kehormatan, di dalam kehormatan, seperti mengkhianati anaknya orang lain, mengkhianati istrinya orang lain. Hati-hati, dosa besar. Yang keberapa? Kelima, wafid dini, di dalam agama. Nuduh si eta euy kafir, kade hati-hati, itu dosa besar. Menuduh orang kafir kepada orang muslim yang belum jelas kekufurannya. Si eta euy ahli bid'ah, ahli neraka, kade dah. Nuduh-nuduh kita teh bahaya. Si eta euy musyrik, kade nu kitu teh bahaya, dosa. Lamun teu bukti kamusyrikanana, teu bukti kabid'ahanana, maka kita harus tahu mana larangan-larangan Allah ya yang berhubungan dengan diri kita. Karena selena kata Imam Ghazali, nah ini dosa yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah, ini taubatnya lebih sulit dan lebih rumit. Maka orang jaga tong ngadolim batur, jaga jangan sampai kita berbuat dolim kepada orang. Nanti anak-anak santri abong naleutik ulah sih santri budakna leutik di harus anu wah dicekek ku aing tekean ulah. Hati-hati kamu, nanti dituntut di akhirat kalau kamu tidak minta maaf. Nanti jangan geng-gengan di pesantren teh lain, pesantren geng-gengan lain kali santri atau itu majuri lain santri. Kalau santri itu menghormati kepada yang lebih tua, muliakan meskipun umurnya. Kamu nih anak-anak santri ketemu orang yang lebih tua umurnya, meskipun dia bodoh, kamu wajib memuliakannya. Ngerti? Gak boleh kamu pelantang pelontong ya, tidak menghargai kepada yang lebih tua, gak boleh. Wajib memuliakan kepada yang lebih tua, meskipun umurnya saja lebih tua, wajib dimuliakan. Meskipun ente ajengan, tetap wajib memuliakan kepada orang yang lebih tua, meskipun hanya umur. Apalagi ya tua umurnya, ya tua ilmunya, ya tua amal ibadahnya, apalagi cacak umurna leuwih kolge kudu dihargaan. Yang ke bawah lebih muda dari kita harus sayang, ngerti? Kepada yang lebih muda harus sayang, yang kecil harus sayang, kepada yang lebih tua harus menghormati. Ngerti anak-anak santri? Harus ya, jangan geng-gengan, piraku dikobong geng-gengan. Siapa mah lain aing, nah, iya. Tidak mendidik seperti itu. Pesantren itu mendidik menjadi orang baik, ya, menjadi orang yang berakhlak, menebar kasih sayang, gitu santri itu. Menebar saling kasih. Ada temannya sakit, kamu urus, bantu. Ada teman kita nggak punya uang, kamu bantu semampu kamu. Itu harusnya saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu di dalam ngerti ya? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang bertaubat, taubatan nasuha. Allah jaga kita semua dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan. Allah jaga kita semua dari segala kezaliman. Allah bersihkan hati kita semua dari segala kotoran-kotoran hati. Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua untuk melakukan segala perintahnya zahiran wa batinan dan menjauhi segala larangannya zahiran wa batinan. Bi jaizina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marju wal ma'ab.